Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semua teman-teman? Mudah-mudahan tetap sehat ya. Sehat, semangat, dan tetap berkarya. Ngomong-ngomong soal berkarya, kali ini saya pengen ajak ngobrol tentang eh, topik berkarya ya. Tepatnya, tepatnya sesuatu yang sedang Anda lakukan, yang banyak orang lakukan di saat pandemi ini, yaitu berusaha atau berbisnis atau berdagang. Ini ada kaitannya topiknya. Topiknya adalah, sebelum saya kasih tahu, saya pengen tanya dulu. Teman-teman pernah nggak? Teman-teman Anda punya suatu usaha, misalnya bikin kebab gitu ya. Lalu teman Anda juga bikin. Lalu ada tetangga Anda juga bikin. Artinya apa di situ? Artinya Anda ada dalam sebuah persaingan. Seperti itu ya. Mungkin di awal hal itu nggak terasa ya. Anda cuma bikin apa yang Anda bisa. Kemudian ternyata ada beberapa orang di sekitar Anda atau yang Anda kenal juga bikin hal yang sama. Yang Anda kenal atau yang tidak Anda kenal. Apakah Anda merasa terancam? Apakah Anda merasa kemudian menjadi negatif? Menurut Anda gimana kira-kira? Oke, topik ini adalah tentang persaingan yang elegan dan percaya diri. Seperti itu. Saya ingin mengajak teman-teman untuk lebih fokus mengurusi produknya, selalu memperbaiki produk, baik bahan-bahannya, baik rasanya, baik tampilannya, baik kebersihannya, packagingnya, dan juga cara deliverynya, gitu ya. Dan komunikasinya ya, komunikasinya. Saya yakin sekali teman-teman di masa pandemi ini banyak yang kemudian berusaha atau berbisnis ya, entah itu kuliner, entah itu jasa apapun, ini banyak sekali gitu. Di setiap WA kita pasti mendapat banyak tawaran gitu. Nah, balik soal persaingan tadi itu, saya ingin mengajak teman-teman untuk sekali lagi bersaing dengan elegan dan percaya diri. Nah, supaya elegan, kita jangan sampai terlalu nengok-nengok ke orang-orang lain yang punya produk yang sama, sehingga kita tidak punya perasaan yang macam-macam. Wah, itu pakai kembang, aku kok enggak ya, segala macam. Menurut saya nggak usah ngintip-ngintip produk orang lain, tapi lebih baik kita mengintip produk kita sendiri. Kita berusaha untuk memberi yang terbaik gitu ya, dari segi bahan sampai ke deliverynya, sampai ke pengirimannya, sampai ke cara Anda berkomunikasi dengan klien Anda, dengan pelanggan Anda. Tentang positioning ya. Anda mungkin tahu ada seorang penjual rujak cingur ya, di Surabaya ini yang berani menjual harga rujaknya 3 kali lipat dari harga umum. Beliau seorang mamah ya, udah tua. Pernah saya undang waktu saya jadi host di SCTV, pernah kami undang untuk diwawancara waktu itu, dan seluruh barang dagangannya dimasukkan ke dalam studio gitu ya. Dan kami bikin warung-warungan di sana. Sehingga besok paginya studionya baunya nggak karu-karuan, bau petis ya gitu. Nah, pertanyaan saya waktu itu adalah, Mama kenapa berani menjual seharga 6.000 waktu itu ya, tahun 90 sekian gitu. Padahal yang lain masih 1.500. Nah, si Mama jawabnya cuman karena bahan-bahan Mama semua nomor 1 gitu. Mulai dari apanya, semuanya, dari gulanya, dari buah-buahannya, semua nomor 1. Emang bener buahnya nggak ada yang kecut ya, nggak ada yang asem, semuanya serba seger gitu ya. Nah, itu hanya salah satu contoh bahwa
beliau tidak melihat produk-produk, nggak pusing dengan produk orang lain yang mungkin timbul ada rujak yang baru di sini dengan cara pakai dikasih apa, ada rujak baru di sana pakai cara apa lagi. Beliau nggak pusing, beliau hanya tahu bahan-bahan saya harus nomor 1. Itu prinsipnya. Jadi teman-teman nggak usah terlalu banyak ngintip-ngintip produk orang, lebih baik apa yang ingin teman-teman kasih kepada konsumen yang terbaik, yang terenak, terlezat, itu aja yang yang dipikirin gitu ya. Kalau pengen variasi, pengen inovasi, lihat kita browsing di mana-mana. Ternyata asik dikasih ini. Ternyata asik dikasih ini gitu ya. Kayak misalnya di Semarang ada sebuah resto mie baru ya, mie kopyok ya. Mie kopyok biasanya nggak pakai apa-apa gitu. Cuman kali ini ada seorang yang mencoba berinovasi, ada mie kopyok ceker, ada mie kopyok ini, mie kopyok itu, mie kopyok mozzarella, nggak tahu deh, itu pokoknya selera anak muda banget gitu. Jadi segmen yang dibidik itu. Balik lagi ke tentang persaingan tadi ya. Satu, menurut saya kita tidak usah mengintip-intip ya produk orang lain yang akhirnya menimbulkan mungkin kebingungan atau mungkin rasa yang mungkin akan timbul negatif ya, karena Anda akan mungkin juga, idih kok dikasih kayak gitu segala macam gitu. Kita nggak usah gitu. Idih kok begitu gitu. Nggak penting gitu ya, ngabisin waktu. Yang kedua, kita fokus pada produk kita sendiri itu gitu. Saya bukan pebisnis ya, tapi saya punya semacam kegiatan pelatihan ya, semacam center untuk pelatihan. Apakah saya pernah ngintip lembaga orang lain? Nggak pernah. Saya pengen tahu materi mereka aja juga nggak pernah gitu. Kenapa? Karena setiap orang punya konsep sendiri, semua orang punya kehebatan atau expertise-nya sendiri, dan kita juga punya kelebihan sendiri gitu. Dan lagi pula nanti biarkan masyarakat yang memilih yang mana yang mereka butuhkan, seperti itu ya. Jadi kita tidak perlu merasa bersaing dengan siapapun, kita hanya bersaing dengan produk kita sendiri. Kalau kemarin masih nilainya 6, maka aku harus bersaing supaya produkku sekarang ini jadi 8 gitu. Seperti itu ya. Jadi itu yang bisa saya obrolkan dengan Anda gitu ya, tentang persaingan ini gitu. Karena jelas sekali bahwa sekarang ini produk yang sama banyak beredar gitu lewat pesanan delivery gitu. Banyak beredar produk yang sama, kue kering lah, inilah itulah gitu ya. Sama, hampir banyak yang sama gitu. Tapi jangan khawatir, sekali lagi tetap kita berencana di masa pandemi ini, tetap kita berusaha berbisnis, berencana, kemudian kita berusaha untuk terus kasih yang inovasi yang lucu-lucu misalnya gitu ya. Misalnya kita jual turtle, terus turtle itu kita kasih apa gitu dengan toppingnya apa, itu sah-sah aja gitu. Artinya bahwa justru itu, kalau Anda ingin menjadi sesuatu yang berbeda, nggak usah nengok kiri kanan, nggak usah gitu. Jadi tengoklah produk Anda sendiri, seperti itu. Jadi alhamdulillah, meskipun ketika tahun 2001 saya mulai buka studio speaking saya juga pernah ditelepon gitu ya oleh lembaga-lembaga yang pengen tahu gitu ya. Tapi saya ya monggo aja kalau pengen tahu, meskipun menyamar sebagai A sebagai B gitu. Buat saya ya terserah aja gitu. Yang penting saya nggak doyan kayak gituan gitu, nggak pengen gitu ya. Jadi menurut saya kita lebih nyaman gitu, lebih nyaman dengan I love my product ya. Saya suka produk saya ini, saya suka dengan kemampuan saya ini, saya ingin menawarkan kepada masyarakat. Kalau memang masyarakat membutuhkan, maka mereka akan datang. Tapi jangan lupa, sekali lagi, inovasi, dan be humble ya. Be humble untuk menerima masukan gitu. Kadang-kadang kita suka tidak tahu bahwa produk kita kurang enak, kurang bagus ya, kurang awet dan sebagainya. Jadi ngobrol dengan
konsumen itu penting, meminta masukan dari konsumen itu penting gitu. Dan sekali lagi jangan ada rasa negatif di dalam kita melihat pesaing-pesaing yang lain. Mereka bukan pesaing sebetulnya, mereka hanya mitra yang sama-sama mencari nafkah atau mencari income di bidang yang sama atau di produk yang sama gitu. Satu pelajaran yang bagus di kalangan hotel di Surabaya atau di kota manapun. Jadi ketika ada biasanya ketika ada kongres-kongres besar ya, kemudian hotel kehabisan kamar, biasanya akan merefer ke hotel yang terdekat. Di situ kerjasama yang bagus sekali. Jadi akan memberikan tamu-tamu ini untuk di-refer ke coba ke hotel yang sana atau hotel yang sana gitu. Jadi antar hotel ini pun harus bisa bekerja sama, karena nanti kalau ada kekurangan kamar, maka hotel tersebut akan dengan senang hati memberikan kepada hotel sahabatnya. Sama dengan Anda. Jadi misalnya ada pesanan, Anda misalnya seorang pebisnis gulai ya, kemudian kebetulan Anda mendapat pesanan untuk sebuah resepsi ya, tapi nggak boleh dengan pandemi nggak boleh resepsi ya, atau untuk pesanan untuk sebuah acara keluarga gitu ya, yang sehat semua gitu. Terus kemudian Anda ternyata nggak mampu, misalnya Anda hanya mampu untuk sekian kilo. Akhirnya Anda memilih siapa di antara sahabat Anda, mitra Anda yang juga menjual gulai, gitu kan? Kemudian Anda ajak untuk mengirim gulai ke Anda. Sama dengan catering di manapun juga. Tidak semua masakan itu mereka masak sendiri. Mereka mengambil atau bekerja sama dengan seperti seperti vendor gitu. Ya, mereka mencari vendor untuk menambah menu mereka gitu. Tapi otomatis mereka pilih apanya? Mereka pilih kualitas, ya, kualitas bahan, kualitas rasa, kualitas kebersihan, dan kualitas kerjasama yang baik. Artinya attitude. Sekali lagi balik, jangan pernah bosan kalau saya Bibi Yuwono selalu nyebut attitude terus aja gitu ya, karena itu penting banget dalam kita berhubungan dengan orang-orang lain gitu ya. Jadi nggak terus menyerakahi, nggak terus kemudian mengambil klien orang seperti itu ya kan. Oke, jadi ada etika-etikanya lah seperti itu. Nah, sekali lagi saya berharap kita tidak fokus melihat produk orang lain, tapi fokus membenahi produk kita sendiri ya. Dan jangan pernah merasa bahwa itu saingan, itu musuh, nggak ada gitu ya. Kita semua sama, hanya bekerja, kita para mitra yang bekerja di dalam bidang yang sama, jenis yang sama, atau produk yang sama ya. Sesama supir bis kota tidak boleh saling mendahului. Artinya sesama MC, sesama sekretaris, sesama artis gitu ya, tidak boleh saling bersaing, bermusuhan atau berhubungan secara negatif. Biasa aja lah. Karena ada orang-orang bijak mengatakan rezeki itu tidak akan pernah keliru. Rezeki dari Allah, dari Tuhan itu tidak pernah akan keliru gitu. Karena rezeki itu bukan hanya berupa uang. Jangan lupa ya. Paham ya bahwa rezeki itu bisa kesehatan, bisa berupa kerukunan dengan keluarga, kerukunan dengan teman-teman gitu, dan lain-lain. Ide-ide itu juga rezeki ya, rencana-rencana baik itu juga rezeki gitu. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan obrolan santai ini bermanfaat. Selamat berkarya, selamat berbisnis, selamat berbuat sesuatu yang produktif ya, dan keep focus on what you do. Terima kasih. Sekali lagi salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.